Kepulauan Bangka Belitung atau yang sering disingkat dengan Babel adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta ratusan pulau kecil lainnya. Ibu kotanya adalah Kota Pangkal Pinang atau bisa disebut dengan Kota Beribu Senyuman. Bangka Belitung adalah provinsi yang terkenal akan sumber daya alamnya yang berlimpah, baik di darat maupun di laut. Sumber daya alam yang paling terkenal di Bangka adalah dari sektor pertambangan, yaitu timah. Pertambangan timah terbesar di Indonesia ada di Pulau Bangka. Sebagai provinsi kepulauan, sektor perikanan memiliki potensi besar terhadap perekonomian di Bangka Belitung. Perikanan tangkap dan budidaya termasuk udang dan rumput laut menjadi sumber penghasilan penting. Banyak warga yang mempunyai mata pencarian sebagai nelayan dari hasil memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Selain di laut, Bangka Belitung juga akan kaya sumber daya alam dari sektor pertanian dan perkebunan. Di Bangka Belitung juga banyak sumber pencarian dari bertani seperti berkebun sawit, berkebun karet, berkebun sahang, bahkan banyak juga persawahan di Bangka Belitung. Bangka Belitung, provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, menyimpan ironi di balik kelimpahannya. Meskipun dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, serta memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan, kemakmuran dan kesejahteraan yang diterapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Oke, jadi aku bakal menjelaskan dampak pada kemiskinan. Ada beberapa ikon yang menggambarkan efek negatif dari kemiskinan, seperti adanya kriminalitas. Kemiskinan seringkali memicu tindakan kriminalitas karena individu yang mengalami keterbatasan ekonomi bisa terdorong untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Contohnya seperti mereka melakukan pencurian, melakukan begal, itu kan lagi musim-musim banget sekarang. Nah, lalu juga ada depresi. Kemiskinan juga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi depresi karena mereka berpikiran bahwa bagaimana sih cara mendapatkan uang gitu, karena menjadi mereka tuh frustasi karena memikirkan kemiskinan tersebut. Nah, lalu ada juga konflik dari ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan serta konflik baik dalam skala individu, komunitas maupun antar kelompok dan masyarakat. Pengangguran. Nah, teman-teman sudah pasti tahu dong, pengangguran itu benar-benar lagi parah banget di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Belitung, apalagi karena timah lagi anjlok kan, banyak banget PHK massal karena timah tersebut kemarin tuh, jadi banyak banget pengangguran. Terus juga kurangnya fasilitas pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak sehingga memperburuk lingkaran kemiskinan di generasi berikutnya. Contoh, kebanyakan dari pemikiran orang-orang tua sekarang itu banyak anak banyak rezeki kan. Nah, tapi mereka itu salah sebenarnya. Banyak anak itu bukan banyak rezeki. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau punya anak berapapun, asalkan mereka itu sanggup menghidupi anak-anak mereka. Jangan sampai anak-anak mereka itu mengalami kesusahan, kan kasihan juga kan gitu. Lalu anak-anak yang terkena dampak kemiskinan. Nah, bagian ini tuh banyak banget anak-anak di Indonesia, terkhususnya di Bangka Belitung aja deh. Ada beberapa anak yang menjadi pengemis, pengamen, pemulung, padahal itu yang dimana mereka di umur segitu mereka seharusnya melakukan pendidikan di sekolah dasar, tetapi karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka harus melakukan mengamen seperti tersebut, lalu menjadi pengemis agar mereka bisa mendapatkan uang. Lalu juga mereka harus menjadi pemulung untuk mendapatkan uang lebih.
Tapi sebenarnya tuh mereka kan tidak seharusnya ya. Tapi kebanyakan orang tua itu memperkerjakan anak-anak di umur segitu untuk mendapatkan duit atau uang. Lalu dampak kemiskinan juga dapat berpengaruh kepada gizi dari anak tersebut. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan seringkali mengalami malnutrisi karena keterbatasan makanan bergizi. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak mendapatkan makanan yang layak. Seperti misalnya mereka harus makan nasi, harus makan 5M, yaitu harus makan ada nutrisinya, harus ada sayur. Tapi mereka malah makan makanan seperti makanan fast food seperti Indomie. Itu kan sering banget karena murah juga kan. Lalu banyak juga di Bangka Belitung ini seperti yang saya lihat langsung ya, itu terjadi di lokasi Simpang 7 lampu merah Kacang Pedang ini. Nah, saya tuh melihat ada beberapa anak kecil yang meminta tanpa melakukan apapun. Tetapi padahal orang tuanya itu ada di sana, tapi orang tuanya tidak minta-minta, tapi orang tuanya hanya melihat anak tersebut meminta-minta. Nah, ini adalah salah satu tindakan eksploitasi anak sebenarnya, tapi mungkin karena faktor ekonomi tadi mereka harus melakukan hal tersebut. Lalu kenaikan angka kemiskinan di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung ini sekarang angka kenaikannya tuh naik sebanyak 0,3% poin dari 4,90% pada Maret 2024 menjadi 5,8% pada September 2024. Tertulis bahwa Bangka Belitung berada di posisi terendah kelima secara nasional, yang berarti meskipun mengalami kenaikan, daerah ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Oke, segitu aja dari aku. Makasih.